Mereka bilang Yesus adalah Tuhan. Tapi bukankah Maria adalah ibunya? Kalau Yesus adalah Tuhan, apakah itu berarti Maria menyembah anaknya sendiri? Sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana, tapi justru membuat banyak orang diam, berpikir, dan mungkin mulai ragu. Hari ini, kita tidak akan menyerang keyakinan siapapun, tapi kita akan menguji logika. Dan terkadang, kebenaran muncul bukan dari jawaban, tapi dari keberanian bertanya. Ia bukan ratu, bukan nabi. Ia hanyalah seorang gadis remaja dari kota kecil bernama Nazaret, namanya Maria. Di mata manusia, dia tampak biasa. Tapi di mata langit, ia berbeda. Ia hidup dalam kesunyian, dalam kesederhanaan, dan dalam ketaatan yang tak banyak bicara. Bukan karena ia ingin dikenal, tapi karena ia ingin tetap bersih di mata Tuhan. Hingga suatu malam, takdirnya berubah. Seorang malaikat datang menyampaikan kabar yang membuat dunia tak lagi sama. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Tapi Maria tak langsung menerima. Ia tak bersorak, tak tertawa. Ia justru gemetar. Bagaimana mungkin aku hamil, padahal aku belum bersuami? Kalimat ini menunjukkan siapa Maria sebenarnya. Ia takut, ia bingung, ia manusia. Ia tahu bahwa mengandung tanpa suami adalah aib. Dalam tradisi Yahudi saat itu, seorang wanita bisa dilempari batu hingga mati hanya karena dicurigai berzina. Tapi Maria bukan wanita yang menolak perintah Tuhan. Setelah rasa takutnya mereda, ia menjawab dengan lembut, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Bukan karena dia paham seluruh rencana, tapi karena dia percaya. Namun di balik semua itu, Maria tetaplah seorang ibu. Bukan malaikat, bukan dewi. Ia merasakan mual saat hamil. Ia berjalan jauh sambil menahan sakit dan akhirnya melahirkan dalam kondisi lemah dan sendirian. Bahkan ketika bayi itu lahir, Maria tidak melihat Tuhan dalam balutan cahaya. Ia hanya melihat anak kecil yang menangis di pelukannya. Dan dari awal sampai akhir, tak ada satupun ayat yang menyebut bahwa Maria menyembah anaknya. Karena mungkin di dalam hatinya, ia masih yakin bahwa Tuhan bukan sesuatu yang ia gendong, tapi yang ia sembah jauh di atas langit. Malam itu begitu gelap. Angin dingin menerpa pintu kandang yang hampir rubuh. Maria menahan nyeri yang tak tertahankan, berlutut di atas jerami kotor, tanpa seorang pun yang membantu. Dan di saat rasa sakit itu mencapai puncaknya, tangisan pertama terdengar. Bukan suara langit, bukan guntur, bukan malaikat bernyanyi, tapi hanya suara seorang bayi, menangis keras dalam dingin. Bayi itu diberi nama Yesus. Tubuhnya mungil, kulitnya kemerahan, matanya belum terbuka sempurna. Maria menggenggam tangan kecil itu. Ia membungkusnya dengan kain seadanya, lalu mendekapkannya ke dada. Bukan karena ia tahu itu Tuhan, tapi karena ia tahu anak itu sedang kedinginan. Jika Yesus adalah Tuhan, maka malam itu adalah malam ketika Tuhan menangis karena lapar. Jika Yesus adalah Tuhan, maka Maria, seorang manusia, sedang menyusui Sang Pencipta. Dan jika Tuhan bisa menangis, bisa lapar, bisa buang air, dan diganti popoknya, maka siapakah yang mengatur langit dan bumi saat Tuhan sedang tertidur di pelukan ibunya? Sebuah pertanyaan yang tak banyak dijawab, tapi selalu menghantui. Apakah Tuhan benar-benar membutuhkan pelukan ibunya untuk tenang? Apakah Maria, dengan tubuh lelah dan mata sembab, benar-benar percaya bahwa ia sedang menggendong Tuhan? Karena yang ia lihat bukan cahaya, tapi bayi yang perlu dilindungi. Yang ia dengar bukan suara ilahi, tapi tangisan minta disusui. Ia tak bersujud, ia tak berdoa pada anaknya. Ia hanya memeluk dan menenangkan, seperti ibu manapun di dunia ini. Dan sejak saat itu, banyak bertanya, jika benar dia Tuhan, mengapa ia begitu bergantung pada manusia? Seorang ibu rela menahan rasa sakit demi melahirkan. Ia mempertaruhkan nyawa demi melihat anaknya menangis pertama kali. Ia yang menggendong saat sang anak rewel. Ia yang menyuapi, memandikan, menggendong sambil berjalan kaki berkilo-kilometer. Ia yang terbangun di malam hari, bukan karena dipanggil Tuhan,
tapi karena tangisan anak yang butuh digendong. Kini bayangkan, setelah semua itu, tiba-tiba dunia berkata bahwa anak itu adalah Tuhan. Apakah seorang ibu yang mengajarkan anaknya berbicara tiba-tiba harus menunduk dan berkata, "Aku menyembahmu, nak"? Apakah seorang ibu yang menyaksikan anaknya belajar berjalan dan jatuh berkali-kali diharuskan bersujud di hadapan bocah yang dulu ia timang dengan air mata dan peluh? Logika ini mengguncang banyak hati, bukan karena ingin menentang, tapi manusia, dan manusia tidak melahirkan Tuhan. Banyak yang berkata, Yesus adalah Tuhan. Tapi mari kita tanya langsung, apakah Alkitab pernah menyebut Maria menyembah Yesus? Lukas 1:46-47 mencatat dengan jelas ucapan Maria saat mengandung, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukacita karena Allah, Juru Selamatku." Maria tidak menyebut anaknya sebagai Juru Selamat. Ia tidak berkata, "Anakku akan aku sembah." Ia justru memuliakan Tuhan yang lain, Tuhan yang ia sembah sebelum Yesus lahir. Dalam seluruh Injil, tak ada satupun ayat yang menceritakan Maria sujud kepada Yesus. Tidak ketika ia masih kecil, tidak saat ia mengajar di Bait Allah, bahkan tidak ketika ia disalib. Justru, sebaliknya, Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14:28, "Bapa lebih besar daripada aku." Pernyataan ini datang langsung dari mulut Yesus. Jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin ada yang lebih besar dari Tuhan itu sendiri? Dan dalam Matius 26:39, saat Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, ia tersungkur dan berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Jika ia adalah Tuhan, mengapa ia berdoa? Dan kepada siapa Tuhan itu berdoa, jika bukan kepada Tuhan yang lebih tinggi darinya? Alkitab tidak menyembunyikan fakta bahwa Yesus tunduk pada kehendak Bapa. Bahkan ketika ia disalib, ia berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Apakah itu suara Tuhan atau suara seorang hamba? Maka dari itu, masuk akal jika Maria tetap memandang Yesus sebagai anaknya, bukan Tuhannya. Karena kitab suci tidak pernah memerintahkannya untuk menyembah Yesus. Tapi sebaliknya, ia tetap memuliakan Allah yang Esa, Tuhan dari segala awal dan segala akhir. Dogma berkata, Yesus adalah Tuhan. Tapi logika bertanya, bagaimana mungkin Tuhan digendong, disusui, lalu menangis dalam buayan? Dogma berkata, Maria adalah Bunda Allah. Tapi logika menggugat, sejak kapan Tuhan punya ibu kandung? Apakah Tuhan diciptakan atau menciptakan? Jika Yesus adalah Tuhan, berarti ada masa ketika Tuhan tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, bahkan tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Lalu siapa yang menjaga Tuhan saat ia bayi? Maria. Seorang manusia menjaga Sang Pencipta langit dan bumi. Logika kita tak menolak Yesus. Logika justru menghormatinya. Sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai manusia, pilihan yang penuh mukjizat. Tapi ketika manusia mencoba mengangkatnya menjadi Tuhan, akal sehat mulai tersesat. Karena yang mutlak tidak bisa berubah, yang kekal tak bisa lahir, tumbuh, dan mati. Ini bukan tentang menolak iman, ini tentang menyelamatkan iman dari kebingungan. Karena ketika dogma meminta kita menutup mata, logika yang jujur justru mengajak kita membuka